Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada kata yang paling utama saya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bersilaturahmi sesama. Salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan kita yang telah menggulung tikar kebatilan dan mengempaskan sajadah-sajadah yang penuh dengan kehalusan dan ketentraman akan sebuah kehidupan. Baik, sebelumnya saya atas nama Adrian, salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, yang termasuk salah satu gerakan energi Ramadan yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini mari kita renungkan bersama bagaimana perihal dengan ketergantungan kita terhadap obat dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin perlu kita ketahui bersama dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti saudara-saudariku sekalian sering mengalami yang namanya sakit. Tetapi sakit adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita sering melaksanakan yang namanya kemukjizatan ataupun kejahatan, dalam artian hal-hal yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lakukan, dan mungkin dalam tegurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-harinya adalah bentuk sakit, sehingga sakit itu bisa dikatakan tamparan kasih sayang Allah kepada kita. Nah, apabila kita dalam keadaan sakit, mungkin saudara-saudari sekalian, hal yang pertama dilakukan adalah pengobatan. Ada yang pergi ke dokter, ada yang pergi beli obat, bahkan pun minum obat tanpa resep. Namun yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita meminum obat bukan berarti kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agama Islam adalah salah satu agama yang paling indah, di mana ikhtiar dan tawakal kita diajarkan, di mana ikhtiar kita diajarkan untuk senantiasa berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun tawakal kita diajarkan untuk bagaimana kemudian pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melewati fase ikhtiar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya, dan dialah yang menjadikan bumi ini dengan mudah, dan hendaklah kita berjalan dan memakan rezekinya, dan hanya kepadanya lah kita untuk dibangkitkan. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita, saudara-saudari sekalian, bahwa salah satu aspek yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita berikhtiar. Dalam firman-Nya, berjalanlah dan makanlah rezekinya. Kita harus berusaha terlebih dahulu dalam artian berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki, dan apabila Allah sudah menurunkan rezekinya, maka hendaklah kita untuk memakannya. Sama halnya dengan penyakit yang menimpa kita, dalam artian tamparan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kepada kita untuk kita kembali kepadanya. Pengobatan yang kita lewati, baik dari resep dokter ataupun tidak, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari dalam hadis Nabiullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, berobatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Nah, dari ayat Al-Quran bahkan pun hadis telah menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya berusaha, pentingnya ikhtiar. Saudara-saudara sekalian, bertawakal bukan berarti hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit yang menimpa kita bukan berarti
kita serahkan semua kepada Allah, Allah yang menyembuhkan. Tidak. Sebelum kita bertawakal, ada aspek ikhtiar yang harus kita lakukan pertama, mencari obat dan lain-lain. Namun, satu hal yang perlu kita tanamkan dalam dirinya kita, bahwa berobat, ketika kita minum obat, bukan itu yang menyembuhkan kita. Obat hanyalah sebuah perantara untuk bagaimana kesembuhan kita bisa didapatkan. Tetapi Allah yang menjadi penentu akan sebuah kesembuhan di dalam diri kita. Nah, namun bukan berarti kita balik lagi dalam keadaan kita tidak mesti berobat dikarenakan yang semuanya menyembuhkan adalah Tuhan. Tidak. Hidup ini perlu dengan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Oleh karena itu, mari kita seimbangkan antara ikhtiarnya kita dalam mencari obat dan sepenuhnya mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan kita yang Maha mengetahui dan Maha menyembuhkan. Mungkin cukup sekian dari saya, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya mengajak, mari kita seimbangkan kehidupannya kita sesuai agama kita antara ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berprasangka diri kepadanya. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa pada hari ini berberkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.